Kalau nggak dijemur, tas ini bakalan berjamur. Mau sampai kapan kita sembunyiin kekayaan sama anak? Aturan keluarga kita, Farel harus nikah dulu, baru bisa lanjutin usaha keluarga. Tapi aku udah nggak sabar. Ya tapi minimal dia harus dapat pacar dulu lah. Hai ganteng, punya mobil dan rumah nggak? Aku punya tanah di desa, dan yang itu mobilku. Dasar kampungan nggak tahu diri, ngapain ikut kencan buta? Pantas jomblo selamanya. Anak muda, kamu cari pacar ada syaratnya nggak? Aduh, Tante kelihatannya masih muda. Anak Tante pasti belum dewasa kan? Kalau dewasa baru boleh deh. Kalau Tante masih kelihatan muda, Tante aja yang jadi pacar kamu. Tante, aku ada urusan. Tante lanjut aja. Ayah, pokoknya aku gak mau dijodohin, apalagi nikah sama Kenzo si cowok playboy itu. Kalau ayah maksa, aku gak bakal pulang lagi. Just you know why. Just you know why. Naila, kamu kan tunangan aku. Beraninya kamu di belakang aku pelihara cowok simpanan. Bukan gitu. Kenzo, ngapain kesini? Kenapa aku datang? Kalau aku nggak datang malamnya kamu mau mesra bersama selingkuhan ini kan? Pertama, aku gak setuju dijodohin sama kamu. Kedua, aku cocok sama Farel di perjodohan tadi, dan sekarang aku pacarnya Farel. Maksud kamu apa? Kenapa? Aku gak pantas buat kamu. Bukan kamu, tapi aku yang gak pantas. Kampungan kayak kamu pasti nggak pantas. Awalnya kukira kamu cuma cowok lemah. Ternyata kamu juga sales miskin. Kamu bilang apa tadi? Sudah, gak usah debat sama dia. Aku ikut pulang sama kamu ya. Udah yuk. Mengenak. Naila! Berhenti kamu! Naila! Naila, keluar dari mobil. Cepetan keluar. Hei bocah, kalau kamu berani pergi, mobilmu bakal aku hancurin. Hancurin mobil aku? Dasar. Naila, aku nunggu kamu. Sampai kapan kamu mau bohong? Perhatian, tuan muda pulang. Semuanya simpan harta. Oh iya. Ayo cepat. Sayang, buruan, sembunyiin tas kamu. Pak Wisno, sembunyikan mobilnya. Nanti ketahuan semua. Pak Hendra, tuan muda bawa pulang cewek cantik. Cewek cantik? Kamu yakin? Yakin. Anak itu. Syukurlah. Farel kali ini akhirnya berhasil. Iya, dia akhirnya ngerti. Iya, cepat siapkan makan malam. Ingat ya, bahannya harus simple dan biasa aja. Ya, tapi jangan terlalu miskin. Siap. Sana cepetan. Kamu ngapain masih bengong? Ayo cepat beresin. Kaniko, Kania. Baru pulang. Naila, ini adalah rumah kami. Naila, berhenti kamu. Farel. Dulu aku kira kamu cuma sales miskin. Ternyata kamu miskin beneran ya. Apa urusannya sama kamu? Ngapain datang ke sini? Naila, di sini kampung banget. Kotor dan juga bau lagi. Menurutku ya, kamu mending nikah sama aku. Kalau enggak, kamu pasti akan menyesal. Sekarang Farel pacarku. Rumah dia ya rumah aku. Mau gimana pun rumahnya, aku gak jijik. Kita masuk yuk. Naila, kamu suka main drama ya? Oke, aku ladenin permainanmu. Aku taruhan. Aku yakin kamu di sini nggak bakal bisa tahan 10 menit. Ayah, ibu, kami sudah kembali. Farel? Halo Tante, halo Paman. Aku pacarnya Farel, Naila. Naila, kamu cantik sekali ya. Farel ini beneran beruntung. Aduh, Tante bisa aja. Kak Clarissa, kenalin ini kakak sepupuku. Halo Kak. Kamu kayaknya Clarissa CEO dari grup Farel kan?
CEO apanya sih? Sepupuku ini asli orang desa Liwang. Kita udah kenal dari kecil. Mana mungkin dia CEO? Masa iya? Iya bener. Kalau aku CEO, sekeluarga mana mungkin di sini. Iya, bener. Bener juga. Ngapain di luar? Ayo cepet masuk. Ayo, ayo. Ayo, Masuk yuk. Ayo. Halo, Kaniko, Kania, ada orang lain di luar. Usir dia dari sini. Siap. Eh, Kalian duduk aja istirahat. Bentar lagi kita makan ya. Naila, santai aja ya. Anggap aja rumah sendiri. Makasih Tante. kalian santai saja ya. Ayo sini. Ayo duduk. Kamu beneran mau jadi pacar aku? Yang penting aku gak nikah sama Kenzo gila itu. Yang mendingan jadi pacar kamu. Kenzo itu, dia orangnya bahaya ya? Ngapain takut? Tenang, ada aku. Kenapa? Masa gitu aja takut? Kamu cowok bukan? Siapa yang takut? Ayo, aku usir dia sekarang. Hei, awas kamu ya. Cepetan Sudah pergi. cepat. Ayo pergi. Pergi sana. Gak perlu diusir lagi. Dia udah pergi sendiri. Tapi selain itu, aku mau kamu pergi hadapi ayahku. Kalau ayah aku nyerah soal Kenzo itu, aku bakal beneran jadi pacarmu. Hadapin ayah kamu. Kayaknya mending gak usah deh. Oke, kalau kamu gak mau bantu aku bakal kasih tahu orang tuamu aku hamil. Kamu jangan ngada-ngada dong. Ya udah, aku bantuin deh. Wah, sofa rumah kamu ini, meja kursinya kelihatan mewah sekali. Kayaknya ini dari kayu paling premium. Ini semua buatan tukang kayu dari pohon yang di belakang gunung. Belakang gunung. Kayu ini kayaknya nggak ada di dalam negeri. Mungkin kamu salah lihat kali. Itu kan lukisan air terjun sejati. Harganya 8 triliun. Itu dapat dari mana? 8 triliun. Bisa dihargain 80.000 aja udah lumayan. Ini semua dibeliin sepupu aku. Dari pasar barang-barang tiruan. Beli di pasar? Kok bisa mirip banget asli begitu? Naila. Ibu. Ibu gak apa-apa? Tante, Aku nggak apa-apa. Cuma rada pusing sedikit. Mungkin kecapean di ladang. Sayang, kamu kenapa? Kamu... Itu, Naila, tolong bantu tante ke kamar untuk istirahat dulu ya. Istirahat dulu sayang. Ayo istirahat dulu. Ibu ayo sini. Santai aja. Duduk dulu ya. wah, kursi ini dari kayu cendana merah. Kayu cendana merah. Ini Coba lihat aja kehalusan seratnya. Pasti ini kayu cendana merah. Kalau bikin kursi kayak gini, minimal harganya 10 miliar. 10 miliar? Gak mungkin kursi kayak gini sepupuku beli di pasar barang bekas. Harganya paling cuma 1 juta. Hah? Yuk makan. Ayo sini. Ayo. Ini. Makasih Tante. Sudah duduk. Ini di rumahku juga ada. Ini kan cawan kristal merah yang langka. Satunya 140 juta. Kalian juga punya ya? 140 juta? Enggak.
Aku ingatnya kakak beli ini di mall harganya cuma 14.000. Hah? Mangkok ini pas dipegang sama dengan yang di rumahku. Gak mungkin cuma 14.000. Mungkin cuma mirip aja kali ya. Iya Naila, kalau kamu suka, nanti tante beliin 2 ya. Mungkin aku yang salah inget. Yuk cepetan makan. Naila pasti sudah lapar. Enggak kok, Paman. Farel, ini apa? Ini kan kaviar. Keluarga kita kadang juga makan yang enak. Kebetulan tadi beli sedikit dari kota. Iya bener. Kamu coba ya. Ayo, cobain. Oke. Cobalah. Wah, enak banget ya. Rasanya sama kayak kaviar ikan sturgeon putih yang pernah aku makan. Kaviar ikan sturgeon putih. Aku baru tahu namanya. Tapi rasanya sama. Dari kecil aku udah makan ini. Iya bener. Ini pasti kaviar ikan sturgeon putih. Semangkuk kue telur kaviar gini, harganya bisa 200 juta. 200 juta? Pacarnya Farel kenapa ngerti banget sih? Apa bakal ketahuan? Kakak, kamu beli ini semua di mana? Tadi pagi aku beli di pasar. Sampai ratusan ribu loh. Bosnya bilang ini kan rasa kaviarnya ini mirip sama sturgeon. Mirip sama kaviar. Sturgeon itu. Kalau gitu aku juga mau beli nanti. Aku sudah lama ingin makan ini, cuma kemahalan. Kamu ini, mulai sekarang kita satu keluarga. Kalau mau makan tinggal datang. Makasih, Paman. Ayo makan lagi. Naila, ini hadiah kecil dari tante. Kamu ambil ya. Tante, gak usah repot-repot. Gak apa-apa, ambil aja. Ibu ngapain ngasih ATM? Kamu lepasin. Ini hadiah dariku untuk calon menantu. Ngapain kamu ribut? Geser. Naila, kamu ambil ya. Gak seberapa, cuma 2 juta. Terima aja. Makasih, Tante. Makasih, Paman. 2 juta ini aku mau kerja berapa lama? Hadiah perkenalan 20 miliar gak mau maluin kan? Semoga aja enggak ya. Paman Arman, Tuan Kenzo, wajah Anda kenapa? aku cuma mau nanya sama Paman. Anak Paman gak mau nikah sama aku. Terus gimana? Tenang aja, kalau perlu aku culik dan aku bawa ke rumah kalian. Tapi dia pulang sama sekampungan itu. Apa? Kalau gitu, sekarang aku telepon dia dan suruh dia balik. Gak usah. Aku gak percaya. Dia beneran mau pulang sama sekampungan itu. Besok baru kita bahas. Tuan Kenzo, tenang aja. Kalau dia nggak bersikeras, nanti aku patahin kakinya. Nanti aja kita bahas. Tuan Kenzo, masalah ini jangan sampai mengganggu hubungan kita berdua ya. Halo, jangan ditutup. Nomor yang ada 7. Anak durhaka satu ini mau hancurin keluarga Jufrey apa? Kakak, itu... Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma... Kamu mau ini? Enggak, itu kan kado ibu buat kamu. Udah kamu simpen aja. Oke. Aku sih gak kekurangan duit. Jadi aku... kasih ke kamu aja. Tapi kartu ATM-nya aku simpan buat kenang-kenangan ya. Seriusan nih? Kalau gitu aku terima ya.
Ya udah, kita tidur yuk. Tidur bareng kamu. Aku yang secantik ini di sebelah kamu. Masa kamu biasa-biasa aja? Kak, jangan. Kamu jangan begini. Jangan ya. Sudah tahu nggak boleh begini, makanya cepetan tidur. Beneran mau tidur sama aku? Oh, ya udah. Ayah, maaf ya. Ini hari peringatan kematian ibu, jadi aku pergi ke makam. Makanya nggak ketemu ibu tiri. Mending gak usah pulang lagi. Anak durhaka. Ayah mukul aku. Mukul kamu. Paman, di sini banyak orang. Jangan main tangan. Dia anakku. Apa urusan? Tapi paman harusnya mikir. Dia kan cuma ke makam ibunya. Dan dia nggak salah dong. Terima kasih. Banyak ya. Kamu nggak apa-apa kan? Mau aku antar ke klinik nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku langsung pulang aja. 보기 위해 먼 길을 건너왔네요. 힘든 길인 걸 알면서도 그저 걸었죠. Makasih ya. Kamu kenapa senyum ngeliatin aku? Nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa kayak pernah ketemu kamu. Aku kok nggak inget ya pernah ketemu sama kamu. Aku mau mati lampu tidur. Tidur ya. Kenapa? Anak durhaka, kamu pergi kemana? Kalau nggak pulang hari ini, gak usah pulang selamanya. Ayah maksa aku nikah sama Kenzo, mending aku nggak pulang aja. Kalau kamu pulang, kita masih bisa obrolin baik-baik. Kalau kamu nggak pulang, jangan salahin kalau ayah nekat. Aku mau ke rumah nenek. Kalau mau ngobrol, di rumah nenek aja. Gak apa-apa kan? Iya, Dek. Kamu bilang mau bantu aku usir si Kenzo gila itu. Sekarang waktunya nepatin janji. Terus aku harus ngapain? Kalau persetujuan dari ayahku kayaknya udah gak bisa. Tapi kalau dari nenekku mungkin bisa. Nenek? Nenekku ketua Dewan Keluarga Juvena. Kalau ayahku cuma manajer. Jadi ayah takut banget sama nenek. Emang aku bisa apa? Dek. Pokoknya kamu pasti bisa. Soalnya aku yakin sama... Ini rumah nenek aku. Nanti kamu harus tampil bagus ya. Aku harus ngapain? Aku juga gak tahu sih. Kamu ikutin situasi aja. Nenek aku suka orang yang pintar. Kamu kan lulusan Universitas Raya, harusnya sih aman ya. Kok tahu aku lulusan Universitas Raya? Cuma nebak aja. Jago juga tebakannya. Tapi menurutku, nggak usah jadi aja deh. Mending aku pulang. Tanggung udah di sini. Kalau kamu pulang, aku bilang ke orang tuamu kalau aku hamil.
Aku beneran terjebak sama si licik. Ayo. Naila! Berhenti! Lepas! Kenzo, kamu kok ada di mana-mana sih? Naila, coba jawab aku. Tadi malam kamu tidur di rumahnya si kampungan itu kan? Hah? Iya. Kamu mau nggak aku ceritain? Aku sama Farel semalam ngapain aja? Kamu dasar cewek murahan. Kamu itu kan calon istri aku. Kenapa kamu... Ngomong ya ngomong aja. Ngapain main tangan? Dasar kampungan. Berani main tangan sama aku. Kenzo, jangan keterlaluan. Naila, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Nikah sama aku, kalau enggak kamu bakal nyesel. Aku nggak bakal nyesel. Naila, aku kasih tahu ya. Sekarang keluarga Tanui lagi kerjasama dengan grup Feral buat kembangin proyek Danau Timur nilainya sampai puluhan triliun. Nanti keluarga Tanui bakal kuasai seluruh kota Melati. Aku mau hancurin keluarga Juvena gampang sekali. Kamu ngancam. Percuma. Naila, selama kamu mau nikah sama aku, proyek yang nilainya puluhan triliun itu aku bagi sama kamu. Kalau enggak, siap-siap aja jadi pengemis. Kenzo, kamu datang ke sini cuma buat ngomong kayak gitu doang. Aku kasih tahu kamu, Naila. Ayah kamu yang nyuruh aku. Kamu ingin nenek kamu bantu belain kamu kan? Jadi sama. Aku ingin Bu Dewi bantu belain aku juga. Dasar kampungan. Jangan sampai nanti kamu minta ampun. Ya? Dasar sombong. Ayahku cuma mikirin untung, maksa aku buat masuk ke neraka. Jadi sekarang cuma kamu aja yang bisa nyelamatin aku. Aku? Mau nyelamatin kamu gimana? Udahlah, nggak usah. Kita pulang aja yuk. Sekarang yang bisa bantu aku cuma kamu aja. Ayo ikut aku. Helikopter, perahu yacht, villa. Buat mahar nikah ginian doang nih. Ada nggak sih yang lebih spesial gitu? Pak Hendra, maksudnya yang spesial itu apa ya? Semua ini bisa aja, tapi masih kurang greget. Iya, proyek kita di Danau Timur mau dikasih ke siapa ya? Keluarga Tanui, besok mau ada tanda tangan kontrak. Nggak bisa. Keluarga Naila masih miskin. Asetnya cuma beberapa miliar. Kalau misalnya beneran jadian sama Farel, nanti orang lain ngomong kita nggak selevel. Iya, kita kasih proyek triliunan ini ke keluarga Juvena. Terus keluarga Tanui mau dikasih alasan apa? Proyek ini mau dikasih ke siapa terserah kita. Nggak perlu alasan apa-apa. Siap Pak Hendra. Halo? Apa? Kenapa? Tuan Muda nggak bawa apapun ke rumah Nona Naila untuk ketemu neneknya. Apa? Kenapa Farel malah begini? Masa nggak bawa hadiah datang ke rumah orang? Clarissa, sekarang kamu cepat bawa barang-barang ke rumah keluarga Juvena. Oh ya, sekalian kontrak proyek puluhan triliun dibawa juga ya. Siap. Lagi main kecapi, pelan-pelan ya. Oke, ya. Nenek. Naila sudah datang. Nenek, aku bawa pacarku buat ketemu nenek. Namanya Farel. Dia lulusan Universitas Raya. Anaknya jujur dan rajin lagi. Halo nak. Halo nenek. Kenzo, Naila sekarang sudah punya pacar. Kamu lihat kan? Nenek, mereka itu lagi bercanda. Sebenarnya itu semua cuma buat ganggu hubungan baik kita aja. Ibu, keluarga Tanui itu penting buat kita. Kalian kesini, kalau niatnya mau bahas perjodohan, gak usah dilanjutin. Enggak, nenek salah paham. Ini aku lagi belajar lagu baru. Aku ingin nenek bantu dengar. Aku sukanya sama seniman gini kayak kamu. Kalau gitu, biar nenek lihat gimana permainan kecapimu. Iya boleh, nenek. Kalau gitu aku coba ya. Sebenarnya aku juga bisa. Kamu juga bisa main. Baiklah, kalau gitu kita berdua main juga. Biar nenek yang kasih pendapat. Ngapain dia saingan sama kamu? Kalau dia mainnya gak sebagus aku bakal bikin dia hilang selamanya dari samping kamu. Enak aja. Kamu takut? Aku... Naila,
Tanding biasa nggak masalah. Kamu tahu, nenek paling suka anak muda yang bisa main kecapi. Nenek, tapi... Dari cara main kecapi, bisa kelihatan kepribadiannya. 50 tahun lalu, aku sama kakekmu kenal juga karena kecapi. Farel, berani tanding nggak? Gimana ya? Aku coba ya. Baik, bagus. Anak muda itu harus punya semangat, harus berani ambil tantangan. Kamu wajib setuju lah. Kalau kamu nggak setuju, mending kamu pulang aja. Kalau kamu setuju, kamu pasti bakal kalah. Ayah, kan belum mulai tanding. Apanya yang mau ditandingin? Orang kampung gitu, mana mungkin bisa main kecapi? Kalau bisa main pun, levelnya pasti nggak bakal bisa buat lolos ujian yang mudah. Sebentar. Paman Arman, seperti pepatah bilang, lebih baik sadar diri. Kalau tanding memang keinginannya, ya sudah kita lihat saja. Tunggu dulu. Terus kalau Farel mainnya lebih bagus dari kamu gimana? Nggak mungkin. Kamu pernah nggak lihat orang kampung yang bisa main kecapi? Farel itu cuma bocah kampungan. Cuma orang kaya seperti Tuan Kenzo yang pasti jago mainin kecapi. Tetap harus ada taruhannya lah. Baiklah, kamu sebutkan saja. Apa taruhannya? Menurutku, mending gak usah pakai bertaruh deh. Kalau Farel yang menang, pertunangan kita batal. Kamu gak boleh lagi ngejar aku atau ngeganggu keluargaku lagi. Baik, nggak masalah. Yakin beneran nih? Naila, kamu mau minta apa aja, bakal aku kabulin. Soalnya, orang kampungan ini nggak mungkin menang. Baiklah, langsung mulai aja ya. Soal penilaian permainan kecapi, aku akan nilai dengan adil. Kalian gak usah khawatir, aku pilih kasih. Siap. Kalau nenek sudah ngomong gitu, aku jadi tenang. Waduh, beneran merdu banget. Senar besarnya lantang terdengar. Senar kecilnya lembut mengalun. Tuan Kenzo di lagu ini memang sangat jago. Nenek, aku sudah selesai main. Nenek, aku sudah selesai main. Oke. Kenzo, ternyata kamu sudah setara maestro. Aku susah bayangin di antara anak muda sekarang siapa yang jago main kecapi dibanding dirimu. Nenek, Anda sangat berlebihan. Sekarang, giliran pacar palsunya Naila. Dek, kamu yakin bisa nggak? Aku coba ya. Hei, belum mulai juga. Belum mulai, sudah ada yang gugup duluan. Mental kamu yang cuman segini, nggak pantas deketin Naila. Ayo mulai. Ini lagu Senja dari Perahu Nelayan. Ini lagu yang sangat susah. Hebat juga. Ternyata beneran bisa ya. Tapi nggak berarti bisa main dengan bagus. Tekniknya bagus sekali. Pasti ada guru hebat yang ngajarin. Nenek, silakan duduk dulu. Ibu, Tuan Kenzo jelas lebih hebat lah. Oh ya nak, kamu belajar kecapi dari siapa? Kemampuan kamu itu, bahkan aku yang sudah tua main kecapi selama ini juga nggak bisa nyamain kamu. Nenek, aku belajar kecapi dari tetanggaku, namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu? Aku juga kenal sama Pak Wisnu. Dia itu ketua Asosiasi Kecapi Nasional, diberi gelar orang pertama yang memainkan kecapi. Wah, pasti itu cuma kebetulan aja. Pak Wisnu yang aku maksud ini, dulu katanya diajak keluarga Farel, ngajarin anaknya main kecapi. Habis itu, aku nggak pernah lihat dia lagi. Pak Wisnu yang di desa kami, namanya emang Pak Wisnu. Dia beneran asli orang kampung kami. Wisnu? Yang aku kenal namanya juga Wisnu. Orangnya yang ini kan? Iya, benar itu dia. Dia emang orang dari desa kami, namanya Pak Wisnu. Ngomong apaan kamu? Dasar kampungan, baru bisa main kecapi aja udah sombong. Mainnya masih amatir, ngakunya Pak Wisnu itu guru kamu.
Udah cukup bicaranya. Ibu, lomba tadi, aku rasa ibu sudah tahu hasilnya. Nenek, menurutmu... Ngapain nanya lagi? Pasti Farel yang menang. Aku udah yakin Farel gak bakal kecewain nenek. Dek, kamu keren banget. Pulang nanti aku kasih hadiah ya. Kenzo, kamu emang hebat, tapi kalah ya tetap kalah aja. Sesuai kesepakatan, batalin aja pertunangannya. Nenek, aku gak terima. Ibu, aliran uang kita sebentar lagi bakalan habis. Kalau tanpa bantuan keluarga Tanui, kita terpaksa harus makan angin. Nenek, aku lupa bilang satu hal. Besok keluarga Tanui bakal tanda tangan kontrak sama grup Farel. Proyek itu nilainya sampai puluhan triliun. Proyek Danau Timur itu. Puluhan triliunan? Bener, Nenek. Asal kamu izinkan Naila nikah sama aku putuskan kita berikan keluarga kalian 60 triliun. Hah? Apa? Kamu serius? Tentu saja, Nenek. 60 triliun itu cukup buat keluarga Juvena jadi penguasa daerah sini. Dan keluarga Tanui di kota raya juga bakal punya nama besar. Nenek serius mau mikir soal itu? Naila, Nenek harus pikir-pikir dulu. Nenek gak bakal nyakitin kamu. Tapi Nenek juga harus jaga kepentingan keluarga. Nenek... Dasar kampungan. Sekarang kamu bisa lihat kan perbedaan aku dan kamu? Aku bisa keluarin 60 triliun. Kamu cuma bisa keluarin 300 juta. Emang duit paling berkuasa. Naila gak bakal suka kamu. Oh ya, kamu benar. Kalau punya duit emang berkuasa. Naila, buruan kesini. Kamu jodohnya sama Tuan Kenzo. Si bocah kampungan ini hidupnya ditakdirkan menjadi petani. Siapa bilang kalau tuan muda kami pantas jadi petani? Bu Clarissa? Kak Clarissa? Tuan, kita datang untuk menghantarkan lamaran. Bentar, tadi kakak manggil aku apa? Kenapa mereka tadi manggil kamu Bu Clarissa? Bu Clarissa, sepertinya ada salah paham. Anda kenapa panggil dia Tuan? Dia cuma orang kampung. Dasar kampung. Tuan kita ini pewaris keluarga terkaya, Farel. Pewaris grup Farel. Apa? Tuan, maaf kami telat. Sebentar, kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Tuan, soal itu kita bahas nanti ya. Ya ampun, Kak Clarissa pura-pura jadi orang kaya demi bantu jaga wibawaku. Apa ini bisa berhasil? Ini maksudnya apa? Jadi kakakmu ternyata CEO-nya grup Farel dan kamu pewarisnya Farel. Semuanya itu beneran? Kenapa kamu gak cerita? Aku juga baru tahu barusan. Ya udahlah, kakak pura-pura demi aku. Mending aku ikutin aja deh. Bu Clarissa, pewaris Farel? Kok bisa begini? Tuan, Nyonya memintaku bertanya apa kesukaan Nona Naila, biar bisa langsung dikirim. Aku nggak tahu. Jangan tanya aku. Bu Clarissa, tolong penjelasannya. Kakakmu tadi bilang dia itu tuan dari Farel. Ini dia sama sekali nggak seperti pewaris orang kaya. Apa Anda nggak salah orang? Nyonya suruh kirim hadiah, bukan umumin soal identitas tuan Farel. Kakak, tadi kakak nggak sengaja manggil nama panggilanku Dedesa kan? Iya benar. Emang kenapa? Itu hanya nama panggilan. Bu Clarissa, kamu bikin kami kaget setengah mati. Lain kali, jangan bercanda lagi ya. Bu Clarissa, orang sehebat dirimu masih aja suka bercandain kami. Di dunia ini, tidak ada julukan yang salah. Bu Clarissa, ini sudah kelewatan. Kalau kamu ngomongnya begitu. Bu Clarissa, anak ini ada urusan dengan keluarga kami. Lebih baik Anda tidak usah ikut campur. Kenzo, besok kamu masih perlu teken kontrak kita. Kenapa? Kamu nggak mau lanjut proyek itu? Enggak. Bu Clarissa, Anda jangan marah. Aku hanya penasaran. Soalnya Anda CEO-nya grup Farel. Anak ini, maksudnya Tuan Farel, mana mungkin cuma sales biasa. Waduh, gimana ini ya? Bakal ketahuan nggak? Sebenarnya, aku anak angkat dari keluarga Farel. Apa yang aku capai sekarang, semua berkat didikan keluarga Farel. Aku bagian dari keluarga Farel. Jadi jelas, dia tuan mudanya keluarga Farel. Oh, Bu Clarissa, ini semua salah paham. Tadi itu semuanya salah paham. Semua orang pada manggil kakak Bu Clarissa. Apa kakak beneran diangkat sama keluarga Farel ya? Kakak, kamu beneran diangkat ya? Iya Farel, maaf ya, nggak ngasih tahu kamu. Wah, hebat juga kakak. Jago juga nyembunyiinnya. Jadi tadi, anak ini ternyata tuan muda palsu.
Farel, ini luka dari mana? Barusan pas aku main kecapi, jariku nggak sengaja keiris. Gak apa-apa. Kamu selalu pakai cakrawala abadi yang dikasih Pak Wisno kan? Sejak kapan pakai alat kualitas jelek? Cakrawala abadi. Peninggalan dinasti kuno katanya dibeli sama pembeli misterius. Harga belinya 1 triliun. Apa? Kecapi yang Pak Wisno kasih harganya 1 triliun? Keceplosan nyebut cakrawala abadi. Aduh, kebanyakan ngomong. Kak Clarissa beneran atau pura-pura sih? Tuan Kenzo, ini sudah termasuk penyerangan sengaja atau intimidasi bisnis. Ini gak ada hubungannya denganku. Bukan aku yang lukain dia. Tapi dia lukanya di tempat kamu. Kenapa? Kamu gak mau tanggung jawab ya? Aduh, kakak sebenarnya. Gak usah deh. Gak bisa, harus ganti rugi. Suruh dia ganti rugi. Kalau 20.000 aja cukup kali ya. Gimana kalau senilai ini aja? 10 miliar? Gimana mikirmu? Tuan muda kami minta 200 miliar. Ayo baik, tuan muda kami bilang 200 miliar. Buat keluarga Tanui, itu kecil kan? Aku emang punya duit, tapi aku gak bego. Luka dia tadi bahkan kurang dari 0,5 milimeter. Ini apa-apaan? Sekarang bukan soal 200 miliar. Lengan sama kaki, pilih salah satu. Jangan gitu. Tangan kamu ini terbuat dari emas kali ya? Kakak kamu baik banget tuh sama kamu. Aku jadi iri. Kakak, aku cuma mau 20.000 buat beli mie pangsit. Kamu mau jadiin kakinya mie pangsit ya? Wah, ide bagus. Tuan Farel, aku minta maaf. Kamu orangnya baik budi. Kamu jangan marah sama aku. Nanti kalau kejadian lagi, asal kamu ngomong aja, aku siap ngelakuin apapun. Tolong jangan copot kakiku ya. Farel, kamu maunya gimana? Ya udah kalau gitu. Yang penting jangan ngeremehin orang lagi. Biarin aja mereka pergi. Makasih ya Tuan Farel. Makasih. Tunggu sebentar. Bu Clarissa. Farel gak mau duit, tapi aku mau. Dalam setengah jam, aku mau 200 miliar. Cuma setengah jam? Dapat dari mana uang sebanyak itu? Kalau buang waktu sedetik saja, tambah 20 miliar lagi. Kakak, kamu datang ke sini demi belain aku ya? Kenapa kakak bawa orang sebanyak ini? Hampir lupa hal serius. Ayo, naikin semua barangnya. Bu Dewi, ingat nggak? Ini patung sawi giok putih yang gagal ku dapat di lelang Sotheby's. Aku tawar ini sampai triliunan tapi tetap nggak dapat juga. Jadi harga semua barang ini setara sama pupuk desa kita selama 10 tahun. Bu Dewi, ini mahar buat keluarga Juvena. Bagaimana menurut Bapak? Kakak, semua barang ini kiriman dari ayah dan ibu. Iyalah. Bukannya yang itu katanya buatan tangan Pak Budi. Itu di situ ada cap resmi dari dinasti kuno. Mana mungkin buatan Pak Budi? Kamu pikir kakak bodoh? Kalau bukan buatan Pak Budi, berarti barang yang lain juga bukan barang pasar dong. Farel, lagi mikirin apa? Kakak, ayah, dan ibu sampai repot-repot begini buat bantuin aku. Pasti ini ngabisin banyak uang. Farel, ini cuma urusan kecil buat kakak. Yang penting kamu tampak hebat. Berarti ini bukan barang palsu dong. Disewa kali ya? Tapi disewa bukannya lebih mahal ya? Yang ini lukisan bunga burung zaman kuno. Yang ini batu warna-warni saat Dewi Nura menambal langit. Setiap barang ini mempunyai nilai yang luar biasa. Minimal 10 miliar ke atas. Apa? Aku hidup selama ini, baru kali ini lihat begitu banyak karya asli. Nah, aula leluhur keluarga Juvena butuh menantu baik. Nenek, tolong jangan bercanda. Naila, besok kamu sama Farel langsung urus surat nikah. Enggak usah. Biar aku telepon kantor catatan sipil. Kalau perlu mereka lembur. Farel, ini semua beneran kan ya? Kayaknya sih. Mungkin aja. Siapa tahu. Bisa jadi. Kenapa adikku nggak percaya sama kakak? Jadi semua barang-barang ini asli? Iya. Halo? Apa? Kecelakaan mobil? Barangnya gimana? Oke, aku langsung ke sana. Kakak, ada apa? Awalnya aku nyediain hadiah buat kamu, tapi gak nyangka ada masalah di jalan. Tapi jangan khawatir, aku pergi urusin dulu. Bu Clarissa, kalau ibu ada urusan, lanjutin aja. Farel,
Ada kita-kita kok yang jagain. Baik. Hati-hati di jalan, Bu. Farel, Paman lihat kamu orangnya keren juga ya. Ayo masuk, Paman buatin kamu teh pilihan terbaik dari Deksara. Ayo. Ayo masuk. Ayo masuk. Farel, udah duduk aja. Paman gak tahu teh ini cocok gak sama selera kamu. Aku minum ya. Enak banget. Aku juga sering kok minum teh ini di rumah. Setengah kilo teh ini harganya 20 miliar. Bu Clarissa baik banget ya sama keluarga kamu. Dari kecil kakakku itu selalu baik sama aku. Gitu ya? Gimana kalau kamu cerita ke Paman soal kondisi keluarga kamu? Aduh ayah, Farel aja belum resmi jadi anggota rumah. Kenapa nanya segitunya? Kamu kan mau nikah sama dia. Masa saya nggak boleh nanya lebih jelas? Paman, orang tuaku selalu ngajarin kalau uang itu gak bisa buat nilai seseorang. Tapi Bu Clarissa itu kan kaya banget. Emang dia gak pernah kasih kamu triliunan untuk senang-senang? Triliunan? Dengarnya aja aku udah ngeri banget. Lagian tadi pas kakakku bilang 200 miliar, paling dia cuma bercanda. Tapi menurutku kayaknya kakak kamu gak bercanda deh. Aduh, gaji aku aja cuma 6 juta sebulan. Mana berani mikir sebanyak itu. Tadinya aku mau minta ke Kenzo cuma 20 ribu aja buat beli mie pangsit. Penipu! Ya, dasar bajingan. Beraninya nipu aku. Untung aku masih waspada. Farel, aku kasih tahu ya. Aku ngikutin kamu dari... Kenzo, kamu ngapain sih muncul lagi? Bu Clarissa kan nyuruh kamu cari dana. Sisa waktunya setengah jam lagi. Nggak mau. Orangnya nggak ada, ngapain aku balikin? Aku kasih tahu ya. Aku nggak bakal balikin sepeser pun. Kamu bisa apa sama aku? Hei Kenzo, jadi orang jangan ingkar janji. Emangnya kamu siapa ngajarin aku, ha? Aku bilang ya Farel, hari ini aku nggak bakal balikin sepeser pun. Bahkan aku bakal hajar kamu. Wah, barang-barang ini koleksi yang Bu Clarissa berikan. Nenek, barang-barang ini palsu. Kenzo, makan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Nenek, mana mungkin aku bohong kalau barang ini beneran asli. Itu cuma muncul pas saat lelang. Lihat anak itu. Gayanya kayak orang miskin. Menurutku, dia kayaknya belum pernah lihat barang-barang ini. Ibu kan ngerti soal ini. Coba lihat baik-baik. Semua barang ini sebenarnya asli atau enggak? Farel itu anaknya baik. Dia nggak mungkin bohong. Waktu Bu Clarissa bawain barangnya, dia bilang barangnya diambil dari rumah Farel. Tapi siapa tahu kalau dia bohong. Aduh, mampus nih. Kalau aku pura-pura kaya pasti bakal kebongkar. Lihat kan? Kalau dia emang nggak bohong, kenapa mukanya panik? Kenzo, kalau Farel bohong, berarti kamu nuduh Bu Clarissa bohong. Kalau aku sih percaya sama Farel. Naila, aku nggak ngerti. Apa bagusnya dia? Kenapa kamu belain dia terus? Ya iyalah, aku pasti belain dia. Emang kenapa? Oke, sekarang kita nggak usah bahas barang-barang ini asli atau palsu. Aku cuma mau tanya satu hal. Proyek 60 triliun ini, Pak Harman, mau atau enggak?